adik-adik semua, selamat pagi. Hai teman-teman, apa kabar? Wah, pasti kabarnya pada baik-baik semua kan? Iya dong, seneng banget ya kak ya bisa ketemu teman-teman lagi. Oke, wah Sandy, kamu ada cerita apa nih minggu ini? Ada kejadian sesuatu nggak? Oh tadi sore kak, tadi sore. Kenapa tuh tadi sore? Tadi sore aku lagi jalan-jalan, terus lihat teman aku. Oh, ketemu teman? Iya naik sepeda, terus temanku jatuh kak. Jatuh? Iya. Terus yang ditolongin nggak? Aku belakang gak ngeliat kak. Aku lagi buru-buru. Kok nggak ditolongin, belaga nggak ngeliat lagi? Emangnya Sandy mau buru-buru ngapain sih? Anu kak, aku lagi ngejar tukang bakso favoritku. Aku kan takut nanti dia keburu jalan, jadi aku buru-buru ngejar tukang bakso. Waduh Sandy, gimana ya? Kan kalau misalnya tukang bakso nih, besok masih bisa lewat lagi. Terus kalau temennya jatuh, emang besok temennya bakal jatuh lagi? Enggak kan? Temennya lagi kesusahan nggak? Iya kak, Harusnya ditolongin ya. bukan ditinggal belaga nggak ngeliat begitu aja. Iya ya, aku salah ya. Tadi aku saking kepengen makan bakso, jadi aku lari malah ngejar tukang bakso, bukan tolongin temen. Aduh, gak boleh ya kayak Gak gitu ya. boleh. Nah, ini tuh tandanya ya kamu tuh kurang peduli tahu sama orang-orang di sekitar kamu. Iya ya. Nah, pas banget nih. Sekolah minggu kita pada minggu ini temanya Ku Mau Peduli. Oh, berarti sama dong sama yang kejadian yang Sandy alami hari ini ya. Harusnya Bener. Sandy lebih peduli ya kak. Bener. Nah, kayaknya nih abis nonton sekolah minggu nih harusnya Sandy lebih ngerti nih apa sih peduli itu, iya nggak? Iya. Aku mau tahu. Yuk teman-teman, kita ikuti sama-sama ya supaya kita bisa lebih peduli. Oke adik-adik, kita ambil sikap yang baik. Kita mau simak sekolah minggu pada hari ini. Selamat menyaksikan. Bye. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus, love
Sebelum Bina Iman dimulai, mari kita berdoa bersama dulu. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu berkat kasih-Mu yang melimpah kami hari ini. Bisa berkumpul bersama meneladani kisah dan kasih hidup dari firman yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Tuntun kami agar kami dapat mengikuti Bina Iman hari ini dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Halo adik-adik, kembali lagi Kakak Launa akan membawakan sharing iman. Kali ini kakak akan berbagi tentang kisah peduli terhadap sesama. Dan sebelum mulai sharing, kita akan bersama-sama menonton video kisah kitab suci yang diambil dari kitab Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Silahkan disimak videonya. Tak ada perak, tak ada emas. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Ada seorang pria di gerbang indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Bolehkah saya mendapat sedikit uang? Ia bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Kedua murid itu menatapnya. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. Pandanglah kami, kata Petrus. Pria itu menyangka akan diberi uang. Padaku tak ada perak maupun emas, kata Petrus. Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kata Petrus, berjalanlah. Petrus memegang tangan orang itu, dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan. Ia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman bait Allah. Lihatlah, ia tidak hanya berjalan, namun juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Biasanya orang-orang melihat dia di pintu gerbang. Mereka tahu ia cacat sejak lahir. Tapi sekarang, ia bisa berjalan dan meloncat-loncat sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Semua orang takjub. Petrus memberitahu mereka tentang kuasa Dia yang telah menyembuhkan orang itu. Ia memberitahu mereka tentang Yesus. Setelah itu,
banyak di antara mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus juga. Nah adik-adik, kakak mau bertanya, bagaimana sih perasaan adik-adik semua melihat gambar-gambar ini? Ada seorang kakek yang sulit berjalan namun harus berusaha menyeberang jalan dengan tertatih-tatih. Ada seorang nenek yang terpaksa mengemis karena tidak punya uang untuk makan. Dan ada juga seorang anak kecil yang terjatuh ketika sedang menaiki sepedanya. Kakak tebak ya, pasti di antara kalian ada yang merasakan kasihan. Ada juga ada perasaan ingin membantu jika berada di kondisi itu. Atau ada juga yang bisa ikut merasakan kesulitan mereka ya. Adik-adik punya perasaan-perasaan yang kakak sebutkan tadi, berarti adik-adik sudah peduli terhadap mereka. Tapi adik-adik, untuk menjadi peduli terhadap sesama, merasakan saja belumlah cukup. Diperlukan tindakan atau aksi nyata dalam mengungkapkan rasa kepedulian adik-adik, supaya mereka atau sesama kita yang kesulitan betul-betul bisa diringankan kesusahannya. Dan tentu saja berupa apa tindakannya? Ya betul, tidak lain dan tidak bukan adalah membantu. Bisa dalam bentuk apa? Bisa membantu dengan menggunakan tenaga kita. Seperti misalkan setelah bermain, adik-adik membantu mama atau suster merapikan mainan adik-adik sendiri. Atau ketika oma atau opa butuh bantuan dalam berjalan, kita dengan senang hati membantu memegangi tangan oma atau opa supaya tidak terjatuh ketika berjalan. Membantu bisa juga dengan menghibur loh adik-adik. Dengan menghibur, kalian membantu meredakan kemarahan atau kesedihan teman, kakak, adik, papa, mama, atau sesama supaya bisa gembira lagi. Dan yang terakhir, membantu bisa dengan berdoa, mendoakan sesama kita yang membutuhkan bantuan doa kita. Seperti kata Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Menjadi peduli dengan sesama tidak selalu harus membantu dengan materi, dengan uang atau barang-barang. Bisa juga lewat perhatian, penghiburan, atau doa kita yang mungkin lebih dibutuhkan oleh sesama kita. Tidak sulit kan untuk menjadi seseorang yang peduli kepada sesama seperti yang Petrus sudah contohkan? Jadi, maukah adik-adik semua menjadi lebih peduli kepada sesama di sekitar adik-adik? Kakak sih yakin adik-adik semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang tentu saja akan menjadi lebih peduli kepada sesama adik-adik kan? Jadi, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih peduli terhadap sesama kita. Sampai jumpa di sharing iman yang lainnya. Tuhan berkati. Dadah! Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him.
Hai hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama buat bentuk hati dari karton seperti ini. Setelah itu buat bolongan di atas sini menggunakan pembolong kertas agar nanti bisa digantung. Lalu di bagian sebelah kiri hatinya ini akan kita hias seperti ini menggunakan hiasan yang kalian punya. Kalian bisa menggunakan kancing, manik-manik, stiker, atau hiasan lainnya. Kalau sudah, bagian kanan hatinya ini bisa kalian hias menggunakan spidol warna. Dan setelah itu akan kita tulis ayatnya. Efesus bab 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalian juga bisa membuat pita seperti ini untuk bagian bawahnya yang kosong. Terakhir, tinggal buat gantungan deh seperti ini agar nanti bisa digantung. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Hai teman-teman, sebelum mengakhiri Bina Iman hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati acara Bina Iman hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami agar dapat menjadi anak yang lebih peduli pada orang di sekeliling kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Dadah teman-teman. Nah, itu dia ya adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini. Tadi Kakak Lona udah cerita ya bagaimana Petrus dan Yohanes tadi tuh pas lihat ada si tukang minta-minta ini nih, orang yang lumpuh itu, karena orang-orang lain semua ngeliat dia dicuekin. Aduh, pura-pura nggak lihat ah. Aduh, nggak mau lihat. Kayak aku ya kak ya, belajar nggak mau lihat ya kak. Bener kayak kamu tuh tadi. Aduh, temen aku jatuh, nggak mau lihat. Bagus kayak begitu. Enggak bagus ya. Gimana tuh? Kasian gak sih sama temennya? Kasian sih kak. Aku besok mau datang ke rumah teman aku itu, aku mau jengukin deh. Nah, bagus, itu baru tandanya kamu peduli. Bener nih. Nah, adik-adik, seperti Petrus tadi ya, kita harus peduli sama orang-orang di sekitar kita. Jangan cuman tutup mata, aduh gak mau lihat. Tapi Tuhan Yesus aja nih udah peduli loh sama kita. Coba bayangin, gimana kalau Tuhan Yesus gak peduli sama kita? Ih, serem ya. Kita nggak dipeduliin. Wah, serem jangan. Nah, Tuhan Yesus aja nih peduli sama kita. Masa kita sebagai anaknya nggak mau ngikutin teladan Yesus sih? Gimana? Benar ya kak. Iya deh, aku kan jadi anak Tuhan, aku mau
Berarti kalau begitu setelah ini harus lebih peduli. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar ya untuk lebih peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke adik-adik, kalau begitu sampai sini dulu sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.